mencintai wali atau orang yang dia percaya sebagai wali dari kelompok dia, maka itu lebih baik daripada beribadah kepada Allah seumur hidup. Abdullah bin Muhsin al-Attas mengomentari pendapat ini bahwasanya, bagaimana ya Habib, ibadah yang sedikit bisa mendapatkan pahala yang besar. Saat tidak datang kepada seorang wali, lalu kita punya keyakinan bahwasanya itu adalah seorang wali. Itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus daripada beribadah kepada Allah selama badan kita sampai terpotong-potong. Asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim barahai, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke tarim semoga bisa ziarah. Halo guys, ketemu kembali di channel Titos Minoritas. Dalam sebuah ceramah di Lampung, Ustadz Suparman dengan tegas mengkritik sejumlah ceramah para kabib yang dianggapnya menyesatkan. Beliau menyoroti pernyataan aneh para kabib-kabib Dobolowi yang halu, salah satunya tentang Nabi Muhammad SAW yang disebut menunggui makam Faqih Al-Muqaddam. Sangat halus sekali. Oke guys, untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini. Mencintai wali atau orang yang dia percaya sebagai wali dari kelompok dia, maka itu lebih baik daripada beribadah kepada Allah seumur hidup. Abdullah bin Muhsin al-Attas mengomentari pendapat ini bahwasanya, bagaimana ya Habib, ibadah yang sedikit bisa mendapatkan pahala yang besar. Saat tidak datang kepada seorang wali, lalu kita punya keyakinan bahwasanya itu adalah seorang wali. Itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus daripada beribadah kepada Allah selama badan kita sampai terpotong-potong. Sampai ada yang mengatakan begini, wali kami nih ibadahnya saking banyaknya malaikat aja nggak bisa ngitung. Mapas. Jika seseorang ingin mencatat amalnya Al-Habib Abdullah bin Husain, nggak akan mampu. Jadi nggak usah berusaha ngitung, guys. Percuma. Tidak ada seseorang yang akan bisa menghitungnya. Karena banyaknya amal kebaikan yang dilakukan oleh beliau, Malaikat nggak bisa ngitung. Nah, yang kayak gini jangan percaya, karena ini menyesatkan. Kalau kita jadi pendereknya, bisa jadi menjadi ahlur rusta bil jahalah, masuk neraka tanpa sebelum dihisab, karena termasuk dalam kategori ahlur rusta bil jahalah yang tunduk kepada kebodohan. Asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim barahai, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke tarim semoga bisa ziarah. Sittatun yadkhuluna an-nara qabla al-hisabi bisittatin. Ada 6 golongan manusia yang akan masuk neraka sebelum mereka semua dihisab bisittatin, disebabkan karena 6 perkara. 1, al-ummara'u bil jaur, pemerintah yang zolim, penguasa yang korupsi. Indonesia ini negeri kaya raya, tapi rakyatnya belum sejahtera. Bandingkan sama Arab Saudi. Di Arab Saudi itu air murah. Kalau di hotel nggak usah nyari galon, minum aja air keran di hotel itu.
Karena air keran di hotel di Mekah itu gratis disalurkan ke hotel-hotel, dan standarnya sudah sama dengan air mineral. Sama air minum kita ini sama standarnya itu. Tinggal minum. Air murah, listrik gratis. Yang kena pajak hanya orang tertentu saja, itu pun murah. Nah, mengapa Mekah sejahtera padahal nggak punya kebun kopi? Kalau ibu-ibu naik bus dari Madinah sampai Mekah, nengok ke pintunya itu, pernah nggak ngeliat kebun kopi? Kebun karet? Nggak ada kan? Apalagi kebun teh kayak yang di Jawa Barat atau Wonosobo itu, kayak yang di Diang, ijo royo-royo, nggak ada. Paling banter korma, itu pun di tanah tertentu saja. Gunung di Mekah, Madinah, di Arab Saudi itu warnanya hijau apa biru? Putih, coklat sama hitam kan? Tanda nggak ada pohonnya. Yang ada daratan pasir, gunungnya gunung batu. Tapi mengapa sejahtera? Karena tidak korupsi. Ada minyak bumi di dalam, itu yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tetangga kita Singapura. Singapura itu sejengkal aja nggak punya sawah. Tapi harga beras di Singapura lebih murah daripada Indonesia. Indonesia ini aneh, Bu. Minyak mentahnya diekspor ke Singapura. Di Singapura diproduksi menjadi minyak jadi, dibeli lagi oleh Indonesia. Impor tertinggi minyak matang Indonesia itu 54%-nya dari Singapura. Disedot dari bumi Indonesia, jual mentahan ke Singapura. Di Singapura diproduksi menjadi Pertalite, Pertamax, solar, Dexlite, sebagainya, lalu dijual lagi ke Indonesia. Niku sakjane goblok nopo? Goblok. Kita ini suka cari ujung, ngejual mentahan dapat ujung, beli jadi juga dapat ujung. Itu namanya UUD, ujung-ujungnya duit. Itulah mengapa kita nggak bisa sejahtera. Makanya viral kemarin Pak Purbaya yang buat pernyataan apa? Harga keekonomian Pertalite, solar, walaupun terkonfirmasi masih diperdebatkan itu. Katanya cuma 4.000. LPG itu cuma 14.900. Bayar LPG berapa? 25 tuh kan? Indonesia itu aneh. Karena ngapa? Alamnya kaya tapi dimakan oleh orang serakah. Gimana kata lagu, Bu? Bukan lautan tapi kolam susu. Jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Cenah. Katanya dulu kayak gitu jarene. Namun sakniki jebule Indonesia sengsorok. Gara-gara siapa? Ini pejabat-pejabat yang korup itu. Makanya al-umara'u bil jaur, pemerintah penguasa yang korup, awas masuk nerakanya sebelum dihisab. Satu ya. Yang kedua sekarang, wal arabu bil asabiyah, orang-orang Arab yang fanatisme sukuisme. Ngapunten nih, ini bukan rasis loh. Ini enggak rasis, ini sabda Nabi. Kalau sabda saya, Pak Parman yang ngomong itu rasis. Ini yang ngomong yang matur siapa? Dawuhe Kanjeng Nabi. Sabda. Nabi itu orang Arab. Nabi adalah orang Arab. Jadi nggak mungkin Nabi sentimen sama orangnya sendiri kan? Nabi itu paham betul sifat orang Arab. Apa itu sifat orang Arab? Orang Arab itu sukuisme, merasa sukunya lebih mulia daripada suku-suku yang lain.
Makanya jarang orang Arab mau menikahkan anak wedoknya sama orang non Arab, orang ajam. Jenengan punya anak lanang bisa nikah sama perempuan Arab, hebat, hebat. Karena mereka tuh sungkan menikahkan sama non Arab. Tapi itu oknum Nabi sudah ingatkan, orang Arab yang sukuisme, merasanya sukunya lebih istimewa daripada suku yang lain. Ingat, bisa masuk neraka tanpa sebelum dihisab. 2, 3. Wadahakinu bil kibr. Pemimpin-pemimpin lokal yang sombong, baru pakai seragam, baru jajal pakai sepatu, baru aja dilantik jadi kades, baru dilantik jadi lurah, baru dilantik jadi camat, baru saja jadi wali kota, bupati, baru saja jadi gubernur. Udah kayak raja-raja kecil, petantang petenteng. Hati-hati. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin itu pelayan rakyat, bukan minta dilayani oleh rakyat. 3. Yang keempat, wattujaru bil khianah. Pengusaha atau pedagang yang berkhianat, ngurangi timbangan, ngurangi takaran, pedagang menyembunyikan cacat barang, pengusaha konglomerat kong kali kong dengan pejabat untuk makan uang rakyat. Hati-hati pengusaha-pengusaha yang khianat. 4 ya. Yang kelima, wa ahlu rustaqi bil jahalah. Para penderek, para pengikut, para murid, para muhibbin, para followers bil jahalah, yang tunduk kepada kebodohan. Halo Bu, Pak Parman niki guru panjenengan, nggih napa nggih? Tapi kalau Pak Parman ngomongnya salah, jangan diikuti, ya Pak ya? Katakanlah kita ini goblok lah, suaking goblok ngaji enggak, mesantren enggak pernah, dulu enggak pernah ngaji turutan, enggak pernah ngaji ikro, ibarat kata alif bengkok aja enggak tahu, buta huruf ya, enggak bisa ngaji. Tapi sebodoh-bodohnya orang agama, katakanlah enggak bisa ngaji, dia punya akal untuk berpikir, ya Pak ya? Dia punya hati nurani untuk nyari. Lah kalau Pak Parman ngajarnya salah, ngajarnya nggak masuk akal, kayaknya nggak logis ini omongan Pak Parman, kayaknya bertentangan, kok ngeganjel lah Pak Parman ngomong kayak gitu, kok hati nurani saya nggak nerima ya? Ya jangan diterima, jangan sampai jenengan pokoknya nek saya ngomong Pak Parman salah juga tak ikutin, nggak boleh, jenengan bisa masuk neraka loh. Wa ahlur rustaqi bil jahalah, jadi penderek, jadi pengikut, jadi murid, jadi muhibbin yang tunduk kepada kebodohan. Pokoknya melo aja, pokoknya diajak masuk jurang, nyemplung jurang misalnya, maka bisa masuk neraka sebelum dihisab. Ini coba, ini ada orang yang bikin pernyataan begini, ada seorang bahwasanya mencintai wali atau orang yang dia percaya sebagai wali dari kelompok dia, maka itu lebih baik daripada beribadah kepada Allah seumur hidup. Masuk akal gak itu kira-kira? Umpomo saya jadi wali, wali ini saya sinten, Syekh Suparman Abdul Karim, umpami nggih, mencintai Pak Parman, jadi pendereke Pak Parman lebih baik daripada ibadah kepada Allah seumur hidup. Ini kan ngajarin musyrik namanya, ya Pak ya? Ngajarin musyrik itu namanya. Nggak boleh kemudian orang gampang betul ngaku wali, lalu ngangkat orang lain sebagai wali, apalagi walinya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ada orang di akun-akun lalu dipasarkan ngaku-ngaku wali, lalu dipasarkan sebagai wali, disosialisasikan sebagai wali, tapi nggak pernah sholat. Jenengan percaya nggak? Ya jangan percaya, jenengan punya akal sehat, jenengan juga punya hati nurani, nggak mungkin waliullah nggak sholat.
Kalau ada orang yang disebut waliullah tapi nggak sholat, berarti dia wali setan. Nggak mungkin waliullah. Waliullah nggak mungkin melanggar syariat. Ini sudah dipasarkan sebagai wali. Orang ini begitu mati, dikuburkan di tanah wakaf, tiba-tiba makamnya dipugar, dibangun rumah-rumahan. Untuk menuju ke makam dia, dibangun jalan cor-coran, nutup 35 makam. Jadi jalan coran itu nutup 35 makam. Jadi orang mau ke makam wali itu lewat nginjak 35 makam orang biasa. Itu nggak masuk akal. Makanya hati-hati. Sampai ada yang mengatakan begini, wali kami nih ibadahnya saking banyaknya malaikat aja nggak bisa ngitung. Mapas. Malaikat nggak bisa ngitung. Nah yang kayak gini jangan percaya, karena ini menyesatkan. Kalau kita jadi pendereknya, bisa jadi menjadi ahlur rustaq bil jahalah, masuk neraka tanpa sebelum dihisab, karena termasuk dalam kategori ahlur rustaq bil jahalah yang tunduk kepada kebodohan. Nah, yang terakhir yang keenam, wal ulama'u bil hasad. Yang akan masuk neraka sebelum dihisab itu ulama yang iri dengki. Halo? Kalau mau tahu Bu, penyakitnya ulama yaitu ilmunya tinggi, tapi penyakitnya iri dengki. Makanya kiai irinya sama kiai, ustadz irinya sama ustadz, orang pintar irinya sama orang pintar, dokter sama dokter, bidan sama bidan. Makanya di Mekarsari ini jenengan gak usah pintar-pintar amat. Kalau jenengan separuh jadi ustazah, separuh nih jadi ustazah, bubar pengajian. Percayalah sama saya. Separuh aja jenengan jadi ustazah, bubar pengajian. Ngapa? Udah mulai iri-irian, benar, panas-panasan. Itu penyakit memang antara ustaz. Imam tahlil iri sama imam tahlil, pak kaum sama pak kaum. Itu penyakit memang. Makanya ulama yang membesarkan kedengkian, iri dan kebencian, maka dia akan masuk neraka sebelum dihisab. Makanya ulama yang jembar hatinya, contoh tadi kiai-kiai kita yang di Lirboyo, Mbah Anwar Mansur, Mbah Kafa Mahrus, Abdullah Kafa Bihi Mahrus, ya. Itu kan sudah generasi ketiga dari Mbah Yai Abdul Karim. Makanya nama saya Suparman Abdul Karim. Tapaulan saya sama pendiri pesantren Lirboyo niku, tapaulan aja, karena bapak saya namanya Abdul Karim. Itu orang-orang ikhlas, nggak pernah nyaci maki orang, nggak pernah menghina orang, fokus saja mencerdaskan santrinya. Kalau kita kan masih nyinyir-nyinyir itu kan, beliau-beliau mah enggak itu. Makanya jembarkan hati kita.